Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmiliani dengan NPM 101205056 dan rekan saya Nuryanti Karimah dengan NPM 101205064 dari kelas G3 Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi analisis titik impas atau break-even point pada UMKM mie ayam sebagai salah satu tugas evaluasi akhir semester analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja ke pembahasan. Bab 1, latar belakang. Suatu perusahaan, baik dari skala kecil, menengah, maupun besar, didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, meningkatkan penjualan, memaksimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi dengan tujuan akhir mencari keuntungan, termasuk dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mie ayam termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Pangsa pasarnya pun sangat luas, yakni semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, maupun dewasa. Semua menyukainya karena rasa mie ayam yang begitu nikmat. Peluang dari usaha mie ayam sangat menggiurkan untuk dijalankan, karena keuntungan yang bisa diperolehnya juga lumayan. Sebab mie ayam ini dibuat dari bahan-bahan yang terjangkau serta sangat mudah didapatkan. Selain itu, banyak yang menyukai sajian dari mie ini. Baik, langsung saja ke rumusan masalah dan tujuan. Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengimplementasikan analisis titik impas break-even point? 2. Bagaimana membuat laporan UMKM dengan menggunakan analisis titik impas break-even point? Dan yang ketiga, apakah analisis titik impas break-even point sudah efisien digunakan pada pelaku usaha UMKM? Sesuai dari perumusan di atas, maka tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui cara mengimplementasikan analisis titik impas atau break-even point pada pelaku usaha UMKM. Kedua, mengetahui cara membuat laporan dengan menggunakan analisis titik impas break-even point. Dan yang ketiga, mengetahui apakah analisis titik impas break-even point sudah efisien digunakan pada pelaku usaha UMKM. Baik, yang selanjutnya bab 2, kajian teori. Di dalam dunia usaha, ilmu akuntansi sangat memegang peranan sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan tersebut. Dengan adanya ilmu akuntansi, perusahaan dapat menyediakan informasi yang baik sehingga dapat dipergunakan, baik itu dari pihak intern maupun ekstern, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut L.M. Shamrin, 2014, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang akan digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasikan, mencatat, menafsirkan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi pada pemakai informasinya. Baik, selanjutnya implementasi analisis titik impas. Analisis break-even point adalah salah satu cara mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, sama dengan nol. Secara umum, pengertian break-even point adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi. Baik, yang selanjutnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikannya. Ada yang melihat dari modal usaha, penjualan, dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah sama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil. Menurut M. Quartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana dana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak 1 miliar dan milik warga negara Indonesia. Selanjutnya, bab 3, gambaran umum. Mie ayam bakso Mas Basuki merupakan salah satu dari sekian banyak UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan memproduksi bakso. Bakso merupakan salah satu makanan yang digemari oleh hampir semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua.
Dalam menjalani usahanya, mie bakso Mas Basuki ini memproduksi sendiri bakso tersebut. Hampir setiap harinya mie ayam bakso Mas Basuki selalu ramai dikunjungi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggan untuk membeli mie ayam bakso Mas Basuki yaitu karena cita rasa baksonya yang gurih dan lembut serta harganya yang murah. Baik, selanjutnya laporan analisis titik impas atau break even point. Biaya investasi meliputi meja dan kursi senilai 600.000, lalu gerobak atau etalase senilai 2 juta, peralatan masak 1.200.000, peralatan makan senilai 1.200.000, lalu perlengkapan lain-lain senilai 300.000. Total investasi di sini yaitu 5.300.000. Lalu biaya operasional per bulan meliputi penyusutan meja dan kursi, penyusutan gerobak atau etalase, penyusutan peralatan masak, penyusutan peralatan makan, penyusutan perlengkapan lain-lainnya, dan memperoleh total biaya tetap senilai 151.600. Baik, selanjutnya biaya variabel yang meliputi jenis bahan, pemakaian bahan baku, harga, dan jumlah. Bisa dilihat di tabel berikut bahwa biaya variabel yang dihasilkan dari mie ayam bakso ini yakni total biaya variabel Rp10.212.000. Dan dari data di atas, maka bisa ditentukan untuk mencari titik impas baik dalam unit maupun satuan rupiah, serta MOS-nya dengan menggunakan rumus matematik sebagai berikut. Diketahui kapasitas produksi 3.000 porsi, harga jual per porsi 10.000, total penjualan yakni 3.000 porsi dikali 10.000 yaitu 30 juta, total biaya tetap 151.600, total biaya variabelnya Rp10.212.000. Dari data di atas, kita dapat mengetahui bahwa BEP dalam unitnya 22.000 porsi dan BEP dalam rupiahnya Rp445.000. Ringkasan budget laba rugi sebagai berikut. Total penjualannya 3.000 dikali 10.000 yakni 30 juta, total biaya variabel Rp10.212.000, pendapatan marginal Rp19.788.000 dan total biaya tetap Rp151.600. Jadi laba yang dihasilkan ini Rp19.636.400. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada web sebelumnya mengenai implementasi analisis titik impas break even point pada usaha warung makan mie ayam di Jalan Permata. Mengenai perhitungan titik impas break even point mie ayam bakso Mas Basuki, menurut perusahaan memiliki perbedaan dengan perhitungan harga pokok produksi. Titik impas atau break even point dalam unit senilai 22.000 dan analisis titik impas atau break even point pada rupiah yakni senilai Rp455.000. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya dan rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.